أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين سلام قولا من رب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah, Allah Allah, Allah, Allah Allah. Allah 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 Allah. Senang kalian ya kan? Jumat ini adalah Jumat yang cerah. Gimana keadaan di sana? Apakah mendung? Apakah panas? Ustaz, Gimana di sana? cerah Ustaz, cerah. Cerah, Alhamdulillah. Allah, Allah, Allah. Jumat ini memang cerah sekali ya kan. Seperti cerahnya kalian. Allah, 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 Allah. Oke ya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada Jumat yang barokah ini di 2 Ramadan bertepatan tanggal 20 Februari tahun 2026. Kita mulai dengan lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan di Jumat yang barokah ini kita bersama-sama mendoakan agar abang dan kakak dapat level tertinggi di dalam ujian tahdid mustawa ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, abang dan kakak ini sudah masuk ke judul yang baru, Ad-Darsus Samin, yaitu tentang parlemen, ya, tentang parlemen, barlaman, bahasa Arabnya barlaman, bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya parlemen. Nah, kemudian karena setiap bab itu memiliki 5 komponen dalam tahdid mustawa. Nah, sekali lagi saya tanya, berapa komponen yang diujikan dalam tahdid mustawa? 5 Ustaz. Alhamdulillah, pinter. Yang pertama adalah istima. Ini tak bosan-bosannya kami sampaikan. Jadi 5 komponen inilah yang diujikan di dalam tahdid mustawa. Soalnya itu pilihan ganda dan benar salah. Itu saja soalnya pilihan ganda dan benar salah. Nanti kita akan membahas lebih dalamnya lagi pembahasan ujian ujian yang telah lalu di tahdid mustawa ini. Ya, kita akan bahas itu semuanya. Mungkin di antara abang dan kakak sudah ada yang mendaftar, silahkan daftar. Nanti tanggal 15 akan kita data, 15 Maret akan kita data siapa-siapa saja dari abang dan kakak yang telah mendaftar. Nanti akan kami laporkan ke apa namanya ke MAI. Ya, nanti baru setelah itu mungkin setelah Lebaran ya kita fokuskan pembahasan tentang soal-soal tahdid mustawa di tahun 2007 sampai tahun 2025. Ya, soal-soal tahdid mustawa. Itu nanti akan kita bahas setelah Lebaran nanti. Ya, setelah Lebaran nanti. Oke. Komponen yang pertama di dalam ujian tahdid mustawa itu adalah istima, ujian mendengarkan. Apa itu istima? Dan tak bosan-bosannya kami sampaikan setiap bab. Istima itu adalah ada orang Arab ngomong di apa namanya secara online ngomong, kemudian abang dan kakak wajib memahaminya karena ada pertanyaan-pertanyaan dari omongan atau bacaan yang dibacakan oleh al-mutakallim di headset kalian, ya, di audio kalian. Nah, setelah itu jawablah pilihan ganda dan apa namanya benar salah. Nanti contohnya nanti akan kita contoh dari soal istima ini nanti akan kita bahas setelah Lebaran ini. Bagi yang mengikuti ujian gelombang kedua ini, ya, ini tidak kita bahas, ya. Kita tidak bahas, tapi ada beberapa yang menurut kami kita bahaslah, ya. Karena soal-soal tentang antonim bahasa, sinonim bahasa sering keluar di tahdid mustawa. Ya, sering keluar di tahdid mustawa. Kami akan tanya apa arti taisir? Silakan. Ada yang tahu arti taisir di tadrib? Mudah Ustaz. Mudah, oke. Ini mudhot artinya antonim. Lawan kata dari mudah apa di sini? Tahwil, ta'sir, tashil. Taksir Ustaz. Ah, pintar. Ta'sir itu adalah yang sulit. Oke. Kemudian sinonim kalimat al-akbar apa? Silakan. A'zam, asgor, adham. Asghar Ustaz. Ya, Asghar. murodib, murodib, murodib. Sinonim. A'zam. A'zam Ustaz. Al-a'zam. Ya. Jamak dari kata imam. Imam. Sama Imam. A'imah.
A'immatun, betul, a'immatun. Mufrad kalimat khidmatin, apa mufradnya? Khadimah, khadimun, Khadimun. khidmah. Khadimun. Khadimun. Khidmat, khidmat, Khidmatun. khadimatun, khadimun, Khadimatun. khidmah. Khadimatun. Hah? Tun Kalau Ustaz. Khadimatun. khadimat, kalau khadimatun Kak, ini pakai khadimatun, pakai alif. Ini khidmatun. Khidmatun. Khidmatun Ustaz. Ah, gitu ya. Mohon jangan terkecoh ya. Jangan terkecoh. Ini kan khidmatun. Tengoklah, khidmatun kan kita terkecoh kita kan. Khidmatun. Kecuali kalau dia buat khadimatun, lain pula cerita khadimatun ya kan. Khadimatun misalnya gini. Khadimatun. Nah, ini baru baru khadimatun pakai kha dia. Nah, khadimatun saya ulang lagi. Nih. Hmm. Khadimatun. Nah, ini kan khadimatun pakai alif ini. Ini alifnya nggak ada. Nah, jadi mohon jangan terkecoh karena banyak juga soal-soal yang mengecohkan. Ya, banyak juga soal-soal meskipun abang-abang dan kakak-kakak lulusnya ke Mesir ini, tapi kan levelnya itu sekarang ini levelnya berada di mana ya kan gitu. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. eh ke ini langsung ke tahap komponen yang kedua di dalam tahdid mustawa itu adalah tahadduts. Tahadduts itu ujian syafahi langsung di hadapan syekhnya secara online bukan secara tatap muka tapi online ya, tetap online. Apa yang ditanya Ustadz nanti akan kita bahas setelah Lebaran. Apa apa saja yang ditanya Ustadz di dalam ujian tahadus ini? Ya tentang kehidupan kita sehari-hari, tentang keluarga kita. Kamu bisa masak tidak? Itu selalu di, ditanyakan. Tidak ada pertanyaan tentang balagoh, nahu, sorob, i'rob, nggak ada. Dia sekedar menanyakan apa yang selalu kita lakukan lah sehari-hari. Ya, oke. Kemudian setelah itu masuk ke komponen ketiga di dalam tahdid mustawa adalah qiraah, yaitu membaca. Di sini kita suruh membaca, membaca. Kemudian dari bacaan tersebut ada pertanyaan, pilihan ganda, ya silakan jawab A, B, C, D atau benar dan salah. Kemudian dalam qiraah ini sudah pasti ada antonimnya, sudah pasti ada sinonimnya. Oke, ini banyak sekali dan trik-trik untuk bisa menguasai kiroah nanti akan kita bahas setelah Lebaran. Bagaimana triknya, Ustadz? Ya, terutama bagi yang mendaftar gelombang kedua ini. Ya, bagaimana triknya, Ustadz? Oke. Nah, ini kita masuk ya ke antonim bahasa. Ya, antonim bahasa. Trik-triknya yaitu antonim bahasa ini sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada abang dan kakak ya yang dahulu. Kita lihat Kak, ini lamun. Dia nggak pakai alif lam. Berarti antonimnya sama dengan ini. Harokat terakhirnya un. Un. Nah ya kan. Misalnya gini lah. Abang dan kakak nggak tahu ini apalah arti lamun ini ya. Ini kan katanya mudot ya, antonim. Apalah lamun ini ya? Nggak tahu, taruhlah antum nggak tahu apa arti lamun ini ya. Nah, triknya satu. Abang perhatikan di sini ada tanwin, un. Baru carilah di sini, ada di sini un. Ini salah. Ini un, betul. Ini salah. Ini salah. Nah, ini dia. Inilah dia. Inilah jawabannya nih. Karena dia un dan un, ya kan? Memang betul artinya lamun itu artinya menghimpun, menggabungkan, ya kan? Sedangkan ya betul ini menggabungkan arti lamun itu jam'un. Nah, antonimnya adalah tafrikun. Ya, kan tadi kan triknya. Abang dan kakak nggak tahunya apa arti lamun ini. Lihat dia situasinya. Pakai alif lam nggak dia? Oh, nggak ada alif lam. Lihat huruf terakhirnya un. Ini kan di antara empat ini. Ada nggak un di sini? Inilah dia. Itu triknya. Oke, itu triknya. Kita coba yang lain dulu. Ya, triknya. Al-ihtimamu. Ya, al-ihtimamu. Al-ihtimamu sudah pasti antum dan antum itu tahu apa arti al-ihtimam, yaitu memperhatikan. Yang kayak lamun mungkin banyak yang nggak tahu arti lamun.
Al-ihtimamu. Ya, silakan apa antonim dari al-ihtimam? Memperhatikan. Ihmal. Naam, al-ihmal. Kalau ada memperhatikan pasti ada ihmal, sepele. Ya. Kemudian demokratiyatu. Silakan apa ininya? Antonimnya? Nah, Diktatoria. diktator. Diktatoria. Nah, diktator. Ya. Al-muwafaqah. Itu apa antonimnya, Kak? Pernah, Bang? Ar-rafdu. 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 Hanya satu di situ yang belum terpilih. Ar-rafdu. Muwafaqah itu sepakat. Ar-rafdu itu artinya penolakan. Ya, penolakan. Oke. Karena yang selalu keluar itu adalah antonim dan sinonim. Oke, kita lanjutkan kembali ya, Abang dan Kakak. Kemudian ini adalah masalah mustalah al-munasib likulli ta'rifin mimma ya'ti. Enggak, kita tinggalkan aja tuh, Bang. Oke, sekarang kita masuk ke mufrad dan jamak. Silakan Abang dan Kakak, apa jamak dari jama'iyah? Jam'iyat. Jam'iyat. Ya, betul. Jama'iyat Nahdlatul Ulama. Oh, mak ngeri kali soalnya deh. Oke, berlamanat. Silakan apa mufradnya? Berlamanat. Berlamanatun. Berlamanun. 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 Oke. Mabdaun. Silakan apa jamaknya? Mabada. Mabadiun. Mabadiun. Ahsanti. Mabadiu. Wijhatun apa ininya mufradnya? Wijhatun. Ahsanti. Wijhatun. Wijhatun. At-talibu silakan. At-talibatun. At-talibu. Abun. Ahsantum Bang Fadli. At-tullabu. At-tullabu. Dan perlu diingat ya Kak ya, ini pakai alif lam. Meskipun nanti ada apa namanya pilihan berganda, Abang dan Kakak harus perhatikan kalau ini pakai alif lam, jawabannya pun pakai alif lam. Kalau ini tak pakai alif lam, jawabannya pun tak pakai alif lam. Jadi Abang dan Kakak mohon jangan terkecoh ya. Ini pakai alif lam, ini juga pakai alif lam. Oke, sekarang jamak majmu'atun. Apa mufradnya? Majmu'un. Ya? Macam. Majmu'atun. Betul, majmu'atun, majmu'at. Ruwasaun apa mufradnya? Nah, ruwasa'u. Ayo, Ra'usun. ruwasa'u apa? Ro'isat. Ro'isun. Ro'isun. Apa ti ro'isun? Pemimpin. Ya, atau ketua atau presiden. Ro'isun ruwasa'u. Oke, udhun. Silakan. Apa ininya? Jamaknya? Udhun itu anggota. Adawatun. Bukan ada watun, Kak. Ada watun itu musuh. A'da'u. A'do'u. Ahsantum, ahsantum. Siapa tadi bilang a'do? A'do'u. Aklamun ya. A'do'un. A'do'u. Lijanun. Silakan. Apa jamaknya? Apa mufradnya lijanun? Irjan. Hah? Lijanun. Kalau di pesantren itu namanya panitia. Apa panitia? Lazanu. Di pesantren itu ada istilah panitia. Hah? Lajenasat. Lajnah. Ahsanti. Lajnatun. Toyib. Majelisun. Silakan. Ahsantum. Majalisun. Pintar kalian ya. Suara anak kok mendengung. Hah? Hebat kalian ya. Allah, Allah, dimatikan langsung. Majalisu. Pintar kalian ya. Udahlah, langsung tekan ke Mesir ini. Apa nggak level 4 kalian langsung nih kan? Level 3 sudah dikuasai ya. Apalagi ya kan? Level 4 langsung. Allah, 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 Allah. Oke. Ini tentang apa namanya kiroah-kiroah yang ada di atas. Nanti akan kita jelaskan dan akan kita kasih tahu bagaimana trik-triknya untuk menjawab soal-soal ini.
Oke, sekarang sudah menunjukkan pukul 9.18. Nah, kita masuk ke al-asalib wat tarakib. Ya, al-asalib wat tarakib yaitu tentang nahu dan sorof. Nah, kalau kita lihat di sini ini berkaitan tentang huruf jazam, lam, ya, lu, lamma tantahi, faltakum, wala tuhmil durusaka. Ini tentang huruf-huruf atau adawatul jazmi. Ya, kita lihat di sini fi'lul mudhari sebelum dijazamkan ya'lu. Lihat kan? Fi'lul mudhari sebelum dijazamkan ya'lu. Tapi setelah dia dijazamkan ba'dal jazmi lam ya'lu. Hilang waw illahnya. Hilang huruf illahnya. Jadi hasfu harfil illah. Di sini apa harfu illahnya? Teman-teman kakak? Huruf apa di Wow, situ? Ustaz. Huruf waw. Wow. Ahsanti. Huruf waw ini yang hilang. Ya. Karena masuk lam mujazam. Oke. Kemudian tantahi, lamma tantahi. Ya, karena lamma adalah merupakan adawatul jazmi. Setelah masuk lamma adawatul jazmi, dia menghilangkan huruf illah. Di sini apa huruf illahnya yang hilang? Iya, Ustaz. Ahsantum. Ahsanti. Oke, kemudian takumu sebelum ada jazam. Tapi setelah ada jazam, faltakum. Ya, faltakum. Nah, di sini apa alamat jazamnya? Faltakum. Wow. Ustaz. Su, Sukun. sukun. Faltakum. Sukun. Wawnya pun hilang, ya kan? Waw di tengah-tengahnya jadi hilang dia. Faltakum. Kemudian tuhmilu. La tuhmil. Ini adalah min adawatul jazmi. Bila min nahiyah. Di sini, setelah masuk lamun nahiyah, ya kan? Alamatul jazminya apa? Alamatul jazminya? Sukun, Sukun, Ustaz. Ustaz. Sukun. La tuhmil. Pintar kalian. Allah, 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 Allah. Pintar kali kalian ya. Oke. Kemudian ini bisa dirubah nggak ke jazam ini? Kan yuhmilu durusau. Anta la tuh La yuhmil. La la yuhmil. tuhmil. yuhmil. Atau La misalnya tuhmil. ini kita menggunakan fi'lul amri. Ya, menggunakan fi'lul amri. La contohnya la tuhmil. Contohnya ya Bang Kanan Kakak ya. La tuhmil. Sebentar. La tuhmil. Oke. Yamshi bainan nas. Ya. La Tamshi. 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 Pakai ya atau enggak? Tidak, Ustaz. Tidak. Pinter. La tamshi. Pinter. Sama juga la tukhlif. Yuhlif. La tukhlif. La tuklif. Nah, la takul. Takul. Langsung wawnya pun hilang. Ya kan? Oke. Nah, sekarang masuk ke lamul amri ini. Kita masukkan lamul amri di sini. Silakan, yuti walidai. Silakan, gimana bahasanya masukkan lamul amri? Liyuti. Liyuti. Sahih? Liyuti. Liyuti walidaihi. Oke. Liyakulu silakan. Liyakul. Ahsanti. Liyakul. Yattaqillah fis sirri wal ilmi. Silakan. Liyattaqi. Allah Akbar. Liyattaqi. Hilang ya apa namanya? Ya ilahnya hilang. Harful Oke, mantap. Mari kita baca qawaid yang berhubungan tentang huruf jazm yang kita barusan saja kita pelajari pada pagi hari ini. Oke. Adawatu jazmil fi'lil mudhari. Fi'lul mudhari dijazamkan apabila terjadi setelah salah satu huruf jazam. Ya, adawatul jazmi. Terjadilah
menjazamkan fi'lul mudhari karena didahului oleh salah satu huruf jazam atau adawatul jazmi. Ya, adawat azazami, ya, adawatul jazmi, huruf-huruf jazam yang menjazamkan satu fi'il, yang menjazamkan satu fi'il mudhari ada 4. Lam, lamma, lamul amri, lan nahiyah. Lam dan walamma itu biasa untuk kalimat negatif. Ya, untuk kalimat negatif. Lamul amri itu biasanya adalah lam perintah. Ya, lam perintah sesuatu. Lam perintah baik kepada seseorang atau kepada goib. Ya, liyakul, hendaklah dia. Itu kalau bahasa bahasa Indonesia pakai kata hendaklah dia, hendaklah kamu. Lamun nahya, jangan. Ya, jangan. Jadi kalau bahasa Indonesianya, ya, kalau bahasa Indonesianya ini artinya belum, belum. Kalau lamul amri ini diawali dengan kata hendak, hendaklah. Ya, hendaklah. Ini diawali dengan. Kalau ini jangan. Itu dalam bahasa Indonesia. Ya. Misalnya lam yakul Muhammadun, Muhammad belum makan. Ya, lam dan lamma artinya belum. Kalau lamul amri hendaklah, misalnya liyajlis Muhammadun, hendaklah si Muhammad itu duduk. Litajlis anta, hendaklah kamu duduk. Ada kata hendak di situ. Sedangkan lan nahiyah, la tajlis artinya jangan duduk. Jadi ini 3 adawatul jazmi ini diletakkan di tempat-tempat yang sudah ditentukan dan maknanya pun berbeda. Lam lamma artinya belum, lamul amri artinya hendaklah, sedangkan lan nahiyah artinya jangan. Ya, artinya jangan. Oke. Nah, mari kita lihat contohnya. Ya, contohnya. Litusa'idni ya akhi. Hendaklah engkau menolongku wahai saudaraku. Ya kan? Hendaklah engkau menolongku wahai saudaraku, litusa'id. La tansa mau'idana. Jangan kau lupakan janji kita. La tansa, jangan kau lupakan. Kalau ini lamul amri, ya. Lamul amri ini adalah hendaklah engkau menolongku. Ada kata hendaklah, iltimas di sini, ya. Memohon kepada seseorang untuk dia ada permintaan permohonan dari seseorang kepada orang lain yang sama dengannya. Ya, wahai saudaraku, hendaklah engkau menolong aku. Jangan kau lupakan. Jadi bahasanya itu adalah permohonan, harapan. Kemudian misalul lam, ya. Kalau Allah Ta'ala liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah dia menafkahkan. Hendaklah dia menafkahkan hartanya. Nah, kemudian ini misalul la tuhmil wajibaka. Jangan kau sepelekan kewajibanmu. Nah, di sini makna lam dan makna la di sini ya adalah perintah dan beserta larangannya. Ya. Kemudian ada juga wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, liyaqdi alaina rabbuk, wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Ya, hendaklah Tuhanmu itu hendaklah liyaqdi alaina, hendaklah Tuhanmu itu memberikan keputusan kepada kami. Ya, di sini juga la tuakhirna in nasina aw akhtana. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini itu maknanya adalah doa, ya, doa. Adalah permintaan dari yang bawah kepada ke atas. Jadi ini makna dari lamul amri dengan la an-nahiyah di dalam percakapan sehari-hari, bahkan di dalam Al-Quran. Ada 3 makna. Pertama permohonan, yang kedua perintah ataupun larangan, dan yang ketiga adalah doa atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah masuk ke ilmu balaghah. Nah, ini balaghah ini ya, balaghah. Sudah masuk ke ilmu al-balaghah. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas ini khusus besok hari jam 9 supaya tidak melebar kemana-mana antara nahwu dan balaghah. Kita khususkan besok insya Allah tentang balaghah karena di antara abang dan kakak mungkin banyak yang tak paham balaghah dari dulu
balagoh ini untuk apa itu isti'arah, apa itu kinayah dan segala macam. Ya, sudah selesai pembahasan kita pada Jumat kali ini karena Jumat itu sangat padat kegiatannya. Insya Allah kita akan jumpa dan bisa berdiskusi kembali besok jam 9 pagi kita berdiskusi karena waktu kita lempang jam 9 besok. Kita akan khusus membahas tentang balagoh di dalam buku ini. Baiklah, abang dan kakak, doa kami untuk abang dan kakak mudah-mudahan meraih level tertinggi di dalam tahdid mustawa ini. Dan ini doa di hari Jumat dan kita dalam keadaan berpuasa pada hari ini. Doa kami selalu kami sampaikan, ya selalu kami sebutkan supaya abang dan kakak meraih level tertinggi di tahun ini dan mudah-mudahan berangkat tanpa ada halangan apapun, tanpa ada problematika apapun di bulan 10 ini menuju ke Al-Azhar Mesir menjadi seorang mahasiswa dan mahasiswi di Al-Azhar Kairo Mesir. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembahasan kita Bang dan Kakak. Di sini ada Bang Alfisari, Bang Robi, Bang Dana, kemudian ada Kak Alsa, Kak Uzma, Kak Faiza, Bang Fadli Hanafi, Kak Azhara Humaira, Kak Khadijah, Kak Nurul Fatihah, Bang Andra, Bang Elvan, Bang Anwar Sution, kemudian ada Bang Pelangi, Kak Fadilah, ada Bang Indra, ada Kak Rina, ada Kak Afifah, ada Bang Dika, kemudian ya sampai situ saja. Kita akan jumpa esok hari di waktu yang sama jam 9 pagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doa kami kepada abang dan kakak, doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk abang dan kakak agar eh, pada tahun ini dapat level tertinggi sehingga pembiayaan itu lebih hemat. Jadi jangan jangan pikirkan aduh aku nanti nggak lulus, udah nggak itu bukan, itu zaman buhola, itu zaman zaman dahulu, zamannya Nabi Adam itu. Jadi sekarang ini nggak ada pikiran aduh nanti aku nggak lulus kayak mana, nggak ada. Sekarang dipikirkan bagaimana aku dapat level tinggi, itu aja, ya kan? Bagaimana saya dapat level tinggi itu yang dipikirkan saat ini ya dan kakak. Ya, bukan dipikirkan, aduh nanti aku nggak lulus. Itu zaman Nabi Adam. Sekarang udah 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 zaman modern, ya kan? Sekarang yang dipikirkan bagaimana aku dapat level tinggi. Allah Allah Allah, mak dicoret-coret lah. Janganlah bang coret-coret bang. Oke ya, bareng kakak kita akan mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Abang dan kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan tentang pelajaran balaghah. Ini adalah pelajaran balaghah paling dasar sedasar-dasarnya. Kalau dikatakan ini adalah dasarnya dasar lautan, ya kan? Balaghah untuk pertama sekali di level 3 ini masih dasar lautan. Sedasar-dasarnya biar lebih paham sehingga nanti sampai ke tasbih, sampai ke majas, isti'arah, segala macam yang tidak dipahami, banyak yang tidak dipahami oleh para santri saat ini. Santri saat ini pada kebingungan tentang memahami balaghah. Ini kita mulai dasar sekali dalam ilmu balaghah. Balaghah yang sangat dasar itu adalah pengertiannya. Apa itu? Kesesuaian kalam berdasarkan kondisi. Antum ngomong itu sesuai dengan situasi. Itulah namanya balaghah. Antum ngomong di hadapan manusia disesuaikan dengan situasinya. Contoh begini. Antum berceramah di hadapan manusia, ceramah agama, tapi yang antum sampaikan bagaimana cara mengombal cewek. Cocok nggak kira-kira? Cocok nggak kira-kira? Antum berceramah di hadapan manusia, ceramah tentang ilmu, ceramah tentang Ramadan, ceramah taraweh, tapi yang antum bahas tentang bagaimana menggombal cewek. Cocok kira-kira? Nggak cocok, Ustaz. Nah, itulah balaghah. Allah, 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 Allah. Itulah balaghah.
ngomong sesuai dengan kondisinya. Kita ngomong sesuai dengan keadaannya, ya kan? Kita ngomong di hadapan manusia sesuai dengan kapasitasnya, ya kan? Nah, itu jadi dia yang dimaksud dengan balagoh. Oke ya, sudah dipahami nih kan? Apa itu balagoh? Paham kan? Halo, Assalamualaikum. Paham kan? Insya Paham, Allah Ustaz. paham Nah, Ustaz. paham. Paham, Ustaz. Paham. Ini masih dasar nih, masih dasar lautan tentang balagoh. Jadi balagoh itu kesesuaian ngomong berdasarkan keadaan, berdasarkan situasinya, berdasarkan kondisinya. Nah, itulah dia arti dari balagoh ini. Nah, oke, di bawah ini akan kita sampaikan kira-kira. Ini sikap dan ini perkataan yang cocok dan perkataan yang nggak cocok terhadap kondisi. Ini kondisi. Perkataan yang cocok dengan kondisi. Yang kedua, perkataan yang nggak cocok dengan kondisi. Oke, akan kita jelaskan. Yang pertama, ini kondisinya seperti ini. Sang khotib berbicara atau sang khotib melakukan khutbah nikah, ya, ceramah tentang pernikahan. Tapi yang dibicarakan tentang hukum talak beserta hukumnya. Yang dibicarakan di khutbah nikah itu tentang perceraian dan hukumnya. Kira-kira cocok atau enggak? Tidak Ustaz. Iyalah, mana pula cocok kita, ya kan? Seorang Iya. khotib berbicara tentang khutbah nikah yang dibicarakan tentang perceraian. Cocok enggak? Tidak cocok Ustaz. Iya, banget kali. Ya nggak cocok lah. Inilah namanya balagoh itu, abang dan kakak. Kita dasar-dasarnya. Tidak cocok. Kalau khotib tadi berbicara tentang khutbah nikah, ya bagaimana cara rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warohmah, meskipun ada ombak ya yang selalu menderu kapal atau bahtera kehidupan ini. Nah, itu yang dibahas. Ini yang dibahas tentang perceraian, mana cocok. Yang kedua, ya, sang khotib ketika khutbah nikah, ya, berbicara tentang pentingnya nikah di samping ada pentingnya nikah bersama para hewan. Ya, misalnya sang suami ada kucing, dia penyuka atau cat lovers, penyuka kucing, penyayang kucing. Kira-kira cocok nggak sang khotib berceramah tentang pentingnya mengasihi kucing di acara khutbah nikah? Tidak, Ustaz. Tidak Tidak Ustaz. cocok, Ustaz. Ya kan? Tak cocok. Tidak Oke. cocok. 3. Sang khotib ceramah tentang khutbah nikah yang dibahas adalah tentang mawaddah dan rohmah di antara kedua mempelai baik laki-laki suami dan istri, dan sebahagian tentang hak serta kewajiban antara suami istri. Cocok nggak? Cocok Cocok, Ustaz. Cocok. Cocok Ustaz. Itulah balagoh. Dia mengkondisikan ngomongan itu sesuai dengan kondisinya. Oke, berarti sudah paham kalian? Sudah paham ya kan? Alhamdulillah. Ini masih dasar nih, masih dasar lautan tentang balagoh ini, biar lebih paham. Oke, kemudian kondisi selanjutnya, si khotib naik ke atas mimbar pada hari Jumat. Ya. Dia berbicara mengkisahkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan? Nah, kemudian setelah itu si khotib mengaskan khutbahnya dengan satu jumlah, satu kalimat. Apa itu? Faqaduhu tsumma wajaduhu. Ya, mereka kehilangan Nabi Yusuf, kemudian mereka mendapatkan Nabi Yusuf. Kira-kira cocok nggak ini kesimpulan dalam khutbah ini? Cocok. Cocok Ustaz. Nah, coba yang laki-laki, cocok nggak kira-kira kesimpulan dalam kisah Nabi Tidak Yusuf Ustaz.
faqaduhu tsumma wajaduhu. Mereka menemukan Nabi Yusuf, kemudian mereka kehilangan Nabi Yusuf, kemudian menemukan Nabi Yusuf. Kira-kira cocok gak kesimpulannya? Yang laki-laki, cocok nggak? Cocok, Ustaz. Cocok nggak? Cocok, Ustaz. Masa kisah Nabi Yusuf yang begitu detailnya dari awal sampai Tidak akhir? cocok, Ustaz. Hah? Tidak Tidak, cocok, Ustaz. Ustaz. Tidak Nggak cocok. cocok lah. Masa Dia cuma jadi menteri di situ. jumlatin Kemudian wahidatin dia aja. pernah di penjara di situ. Masa ceritanya mereka kehilangan kemudian jumpa lagi? Itu kan ada kisahnya lagi. Kan? Ya. Mana Nabi Yusuf dibuang ke sumur, baru didapatkan sama orang-orang, dinaikkan. Itu kan kisah yang luar biasa. Jadi ini adalah tidak cocok. Jadi membuat kesimpulan itu jangan seperti ini, ya kan? Mereka kehilangan Nabi Yusuf, kemudian menemukannya, tidak cocok. Oke, kemudian kasus kedua. Seorang perempuan pergi melayat, ada orang meninggal. Ya. Kemudian si perempuan ini menggosip. Ya. Banyak kali ceritanya tentang harta yang ditinggalkan oleh mayit. Harta yang ditinggalkan oleh mayit yang akan diberikan kepada anak-anaknya dan keluarganya. Kira-kira dalam keadaan kita takziah, cocok nggak cewek perempuan tadi bicara tentang itu? Tidak Tidak, cocok, Ustaz. Ustaz. Cocok lah. Tidak, Ustaz. Masa orang yang baru Tidak meninggal cocok. menggosip pula dia tentang ini yang meninggal ini orang kaya nih. Apa nggak kaya kali itu anaknya itu kan? Apalagi istrinya. Kaya lah. Nggak cocok lah. Kan? Yang selanjutnya, Ustaz. seorang guru perempuan berdiri. Ya, seorang guru perempuan berdiri di kelas anak-anak TK, Raudatul Atfal. Ya, seorang guru perempuan berdiri di kelas anak-anak TK. Kemudian guru tadi bicara antara perbedaan demokrasi dan diktator. Cocok nggak? Tidak Tidak, cocok, Ustaz. Ustaz. Pula cocok guru TK Cocok. bicara tentang demokrasi. Manalah paham-paham dia, ya kan? Kalau antum sudah paham ini, itulah balaghah sebenarnya. Mencocokkan bicara tadi sesuai dengan tempatnya, mencocokkan pembicaraan tadi sesuai dengan waktunya, ruangnya, disesuaikan dia. Oke? Alhamdulillah. Berarti amalan kakak sudah paham. Ini baru dasar lautan dalam balaghah. Kita belum masuk ke tasbihnya, kita belum masuk ke isti'arahnya, kita belum masuk ke majasnya, kita belum masuk ke ilmu badiknya. Nanti akan kita jelaskan. Ini masih dasar lautan. Intinya balaghah adalah kesesuaian omongan sesuai dengan waktunya, tempatnya, ruangnya, kondisinya, dan keadaannya, beserta siapa yang kita ajak ngomong. Itulah arti balaghah tadi. Allah, 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 Allah. Gawi kali kalian ya kan. Awak ini apalah ya kan. Oke. Masuk kita ke komponen yang kelima. Nanti yang baru bergabung di dalam Zoom ini nanti bisa lihat rekamannya. Ini belum saya rekam-rekam. Dari semenjak saya di Mesir sampai sekarang belum sempat berekam-rekam. Padat jadwal. Allah, 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 Allah. Nanti kalau ada sempat, nanti insya Allah hari ini atau besok kita akan satu-satu, kita akan upload yang level 3 ini ya. Sehingga yang baru bergabung bisa, atau yang nggak sempat hadir, bisa menyaksikan, melihat apa rekaman yang telah diajarkan. Allah, Allah, Allah. Oke, komponen yang kelima dalam tahdid mustawa adalah al-kitabah. Tata cara penulisan yang benar. Ya. Mari kita lihat ya, Usman. Ini Usman. Kita lihat titik komanya, kita lihat titik 2, kita lihat pertanyaannya. Oke ya. Ketika dalam yang penting teliti aja melihatnya ya. Ketika kita melihat ada ada wacana dalam sebuah tulisan, ini tanda bacaannya apa, makanya kita teliti baik-baik. Usman titik 2. Ini yang diperhatikan tuh titik 2, koma, tanda tanya, tanda seru. Usman, koma. Ya Ali, tengok. Koma.
Di dalam bahasa Arab, abang dan kakak, setelah pemanggilan, kalau Indonesia kan tidak. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita manggil orang pakai tanda apa? Seru kan? Misalnya, wahai Ali. Paham kan? Wahai Ali. Tanda seru kan? Tanda seru, Iya, Ustaz. Ustaz. Indonesia itu kan. Arab Tanda tidak seru. pakai Ya. koma. Ingat ya, setelah pemanggilan, Arab pakai tanda koma. Kalau di Indonesia, wahai Ali pakai tanda seru. Di Arab, wahai Ali pakai tanda koma. Ya Ali. Ya. Di Indonesia pakai tanda seru. Kalau di Arab dia pakai koma. Hal syarakta fil intiqabil barlaman, tanda seru. Apakah kau ikut dalam pileg ya? Pileg itu pemilihan legislatif. Apakah kau ikut serta dalam pileg ini, pilihan legislatif ini? Ali titik dua, naam, koma. Setelah naam, koma. Sama dengan bahasa Indonesia, ya, koma. Syaraktu, aku mengikuti, koma. Sama dengan bahasa Indonesia, koma. Waqad zahaba ma'i Khalidun, ya. Si Khalid, koma. Ya, pakai waw yang ada waw dan itu setelah Khalid, koma, wa dan Mustafa, koma, wa Abdurrahman, koma, wa kullu tullabil ladzina yaskununa ma'ana fi madinatil bu'uts al-islamiyah. Jadi yang pergi bersamaku ada Khalid, ada Mustafa, ada Abdurrahman dan seluruh siswa yang tinggal bersama kami di Madinatul Bu'uts Islamiyah. Madinatul Bu'uts Islamiyah itu adalah tempat di mana asrama-asrama mahasiswa internasional ada di sana. Ya. Ini kemudian Usman, Masya Allah, tengok tanda bacaannya. Di dalam bahasa Arab, seperti Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah, itu pakai tanda penghubung begini. Ya, pakai tanda penghubung begini. Sebelum ini ada titik. Titik itu sama seperti di Indonesia, di setiap akhir kalimat diakhiri dengan titik. Kemudian seperti ungkapan Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah, Hafizahullah, Hafizakallah, itu pakai tanda Tanda seperti ini, tanda penghubung. Tafa'ulukum ra'i'un. Ya. Ustadz, Masya Allahnya bisa pakai tanda kutip, Ustadz. Kalau di dalam Arab nggak ada pakai tanda kutip, tapi pakai tanda penghubung seperti begini. Ya, dia bukan pakai tanda kutip. Ya. Dan perlu diingat, kalau di Indonesia, terima kasih tadi yang telah kakak tadi, ini pakai tanda kutip kan? Di Indonesia, kalau Arab tidak. Nggak ada tanda kutip dalam bahasa Arab. Jadi tanda kutipnya kapan? Nanti kita akan jelaskan. Tafa'ulukum ra'i', ya, kerjasama kalian sangat luar biasa, hebat, koma, wa daurukum ijabi. Nah, ini dia. Mengapa orang Arab pakai tanda seru? Padahal di situ nggak ada kalimat perintah. Nanti kita jelaskan kapan-kapan saja orang Arab itu menggunakan tanda seru. Wa daurukum ijabi. Peran kalian sangat positif. Nah, peran kalian sangat positif. Loh, kok ada seru? Nah, di sini tanda seru di dalam bahasa Arab itu menyatakan kekaguman, ya, kekaguman yang luar biasa. Kalau kita kan, wah, pakai tanda seru kan, wah, positif sekali kalian kan begitu kan? Tapi kalau sini kan nggak ada pakai wah, gitu nggak. Ali, hada wajibuna, koma, ini adalah kewajiban kita. Waqad zahabna lil intikhabat. Kami telah pergi untuk pemilihan. Nah, ini ada titik koma. Kapan digunakan titik koma ini? Ya kan? Li'anna sautana amanah. Ya, karena suara kami adalah amanah. Ini berarti pileg. Istilahnya kami telah pergi ke kotak-kotak suara gitu ya kan, kayak pileg ya. Karena suara kita adalah amanah. Waqad sami'tu sadiqi Muhammadan yaqul. Nah, aku telah mendengarkan temanku si Muhammad mengatakan titik dua. Ya.
Inna Syekhal Azhar. Nah, titik dua, kemudian pakai dua tanda kurung begini. Kalau di Indonesia itu, kalau di Indonesia tanda kutip. Inna Syekhal Azhar Al-Imam Ahmad Thayyib hafizahullah nih, hafizahullah. Pakai tanda penghubung. Yatara'asu jalasatil barlaman binafsihi. Karena Syekhul Azhar, yaitu Imam Ahmad Thayyib, semoga Allah Subhanahu wa taala melindunginya, memimpin memimpin sidang parlemen sendiri. Hafizahallahul Azhar Asy-Syarif, ya, ini pakai di sini diakhiri dengan dua tanda kurung. Semoga Allah melindungi Al-Azhar Syarif, syekhnya dan seluruh ulama-ulamanya. Jadi sudah kalian lihat bagaimana perbedaan di tanda baca di Indonesia dengan perbedaan tanda baca di Arab, terutama di Mesir. Kapan mereka menggunakan tanda seru? Kapan mereka menggunakan tanda titik? Kapan mereka menggunakan tanda koma? Kapan mereka menggunakan kata penghubung? Dua-duanya. Kapan mereka menggunakan dua tanda kurung dan ditutup dengan dua tanda kurung tanpa kutipan? Nah, kita akan bahas di bawah ini, yaitu qawaidnya, ya, kaidahnya. Oke. Mari kita lihat. Ini juga sudah saya rekam juga tentang pembahasan ini di YouTube. Ya, sudah kami rekam juga, namun kita akan ulangi kembali. Oke. Nah, ini alamatut tarkib. Tanda-tanda bacaan di dalam bahasa Arab, terutama Mesir. Ya, Mesir. Kapankah titik itu digunakan? Titik. Kapankah titik itu digunakan? Titik itu digunakan oleh bangsa Arab atau bangsa terutama Mesir itu di akhir kalimat yang sempurna maknanya. Ya. Sempurna maknanya itu titiklah, ya. Dan di setiap akhir-akhir fakrah, ya, di akhir-akhir paragraf itu pasti titik. Itu sama dengan bahasa Indonesia, ya, sama dengan bahasa Indonesia. Kemudian koma, fasilah. Kapan digunakan koma? Ya, koma di dalam bahasa Arab digunakan setelah munada, kata panggilan. Ya Ali, koma. Ya, ingat ya, jangan terjebak, jangan terbawa-bawa tanda bacaan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab, setelah pemanggilan nama orang, itu koma. Ya Ali, ijtahid. Kemudian, wali'at fil mufrodat. Ya, koma juga digunakan untuk atop. Ya, huruf-huruf atop. Wow. Ya. Wali'at fil jumal. Kemudian untuk, ya, dalam kalimat, kalau misalnya ada huruf atop, bukan waw saja, entah summa, itu pakai koma. Di mana ada huruf atop, di situ ada koma. Seperti tadi, pakai koma sebelum waw. Oke. 3. Kapan dalam bahasa Arab itu tanda baca titik koma seperti ini? Titik koma, kalau bahasa Indonesia titik dulu, baru koma di bawah. Kalau bahasa Arab, koma dulu di atas, baru titik. Tengok nih, koma dulu di atas, baru titik. Kalau dalam bahasa Indonesia, titik dulu, baru koma. Kalau bahasa Arab, koma dulu terbalik, baru titik. Ya, komanya pun terbalik. Ya, koma terbalik. Jadi kalau di Indonesia titik koma, kalau Arab koma titik. Ya, koma titik. Komanya di atas, titik di bawah. Itu kapan? dibuat tanda koma titik atau titik koma. Koma titik diletakkan di antara jumlah penyebab, jumlah sebab, kalimat sebab, dan kalimat hasil, natijahnya. Ya, hasil dan natijahnya. Coba kita lihat di atas ya, tentang titik koma. Tadi ada contohnya titik koma. Dia diletakkan di antara kalimat sebab dan kalimat hasil. Kalimat sebab dan kalimat hasil. Kita lihat contoh di atas. Ini. Dia diletakkan, koma titik dalam bahasa Arab diletakkan. Ini dia. Mana tadi? Ini. Ya, ini. Diletakkan, ya, diletakkan antara jumlah sebab
Ya, jumlah sebab dan jumlah nih. Biasanya mana ada kakak. Biasanya koma titik mohon maaf sinyalnya lagi error. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi biar paham peletakan koma titik ini. Biasanya koma titik itu sebelumnya ada li'anna. Ya, karena li'anna ini adalah jumlah atau kalimat hasil, sedangkan sebelum titik koma atau koma titik ini adalah kalimat sebab. Waqad zahabna lil intikhabat. Kami pergi ke kotak suara. Untuk apa kan sebab itu? Jumlah sebab. Ya, untuk apa kalian pergi ke sana? Ya, karena suara kami adalah amanah. Biasanya ya, koma titik ini diletakkan ya sebelum li'anna. Sebelum li'anna. Oke. Kemudian, mudah-mudahan bisa paham lah itu. Nomor 4. Kapan tanda tanya diletakkan? Ini sama dengan bahasa Indonesia ya, setelah kalimat tanda tanya itu sama dengan Indonesia. Ini sama kita dalam bahasa Indonesia memahami. Kemudian, kapan tanda seru nih? Kalau di dalam bahasa Indonesia, tanda seru itu diletakkan setelah kalimat perintah atau kata perintah atau kata seruan. Tanda seru. Wahai Ali, tanda seru. Dalam bahasa Arab, tanda seru itu, apa kakak, diletakkan setelah ta'ajub atau senang, gembira, atau doa. Doa itu tanda seru. Ya, doa. Ya, alamat ta'ajub. Setelah dia ta'ajub, wah, luar biasa. Kemudian senang dan doa. Kemudian kalimat tansis. Nih, kalimat tansis kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah tanda petik, tapi kalau di Arab itu dua kurung dan dua kurung. Ya. Itu alamat tansis namanya. Tanda petik, ya. Itu biasanya orang yang ngomong buat kalimat tansisnya, buat tanda tansisnya. Ada yang ngomong tentang yakul buat tansisnya. Kemudian dua penghubung. Ini diletakkan namanya al-jumal al-i'tiradiyah. Hafizahullah. Kata-kata i'tiradiyah. Masya Allah. Subhanallah. Biasanya diletakkan di tengah-tengah dua kata penghubung ini. Oke? Mudah-mudahan sudah paham. Kita akan langsung ke tadribatnya. Ya, kita akan langsung ke tadribatnya. Oke, di bawah ini ada tadribat. Oke. Nomor 2, silakan amanan kakak aktifkan audionya. Kita akan langsung latihan. Fi yaumin minal ayyam kharaja Sayyiduna Sulaiman alaihi salam. Silakan, ini apa tandanya Sidi? Ini Koma. Tandanya Koma apa? Ustaz. Koma Ustaz. Koma Ustaz. Koma Ustaz. Kok koma? Alaihi salam. Ini kan jumlah Anu kata penghubung. Kata penghubung. Ustaz. dua penghubung. Ini kan dia jumlah itu dia. Alaihi salam. Subhanallah, masya Allah. Di tengah-tengah itu ada Tansis. doa. Hafizahullah alaihi salam. Sallallahu alaihi wasallam. Oke. Huwa wa jaishuhu yamsuna fit tariqi. Silakan. Koma atau titik Koma, atau Ustaz. Koma Ustaz. koma, Koma. betul. Karena di sini ada huruf atop. Atau Oke. Tiap kalimat diawali dengan huruf ada atop, sebelumnya pasti ada koma. Wa faja'atan zaharat amamahum majmu'atun minal mal yas'una li talabir rizqi. Penasir. Koma atau titik? Koma Ustaz. Koma Koma, Ustaz. betul, koma. Koma Ustaz. Gini. Wa faja'atan zaharat amamahum majmu'atun minan namli yas'auna li talabir rizqi. Koma titik atau koma? Koma Ustaz. Koma Ustaz. Ustaz. Koma? Koma Ustaz. Fasohat namlah. Fasohat kan dia natijah. Fasohat namlatun wahidatun fin namli.
Oh, Ini berarti koma koma titik. titik, Ustaz. Titik. Koma titik. Koma titik ya, Bang. Jadi nggak mesti li anna ya. Nggak mesti li anna. Intinya ini koma titik, ini sebabnya ya. Mengapa sebab si Sebab. lafaz wahidah ini bisa berteriak ya, Oh. berteriak ya, itu natijahnya. Oke. Ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Oke. Kemudian di bawahnya ini kita apa itu? Oke. Faqad tahammalat namlatun wahidatun mas'uliyatal indar wat tahdir. Koma atau titik. Titik koma titik. Jadi Hat. koma titik, Ustaz. Koma titik betul. Fakanat Koma titik. takdirin koma atau titik. 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 Ya Allah, pintarnya kalian. Masya Allah. Luar biasa. Kalau kayak gini, apa nggak mumtaz kalian semua nih? Apa nggak langsung level Amin. 7 kan langsung nih? Allah, Allah, Allah. Amin. Oke ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang ada ibaroh-ibaroh yang cocok ya. Yang cocok antara alif dengan B. Ini bisa jadi lebih satu pilihannya. Ana asifun ala. Silakan. Ini ada dua ibaroh, dua kalimat, tinggal mencocokkan dengan yang B. Saya mohon maaf, ana asifun ala. Kalau dalam hal seperti ini kalian bingung, tinggalkan dulu. Baru kita ke B. La tu'akhirni bima fa'altu. Jangan kau siksakan aku dengan apa yang kuperbuat. Nggak tahu juga. Oke. Masuk ketiga. Minal muhzini yang sangat disayangkan sesungguhnya Anna. Aturkan Anna sodiki marido. Aywa, ini dia, cocok nih. Udah dapat kalian kan? Udah dapat kalian ini. Minal muhzin Anna sodiki marido ya Intihan. Oke. Keempat. Mimma yamla'ul qalba huznan Anna yang sangat apa ini? Sangat sedih sekali. Allah Allah. Ya sampai ke lubuk hati sedihnya. Bahwasanya Anna Abi mata ini dia. Abi ma taqabla zawaji. Ya, karena lebih dekat lagi sampai ke relung hati yang sangat membuat aku sedih sampai ke relung hati ini. Ayahku meninggal sebelum aku nikah. Allah. Apalagi perempuan ya kan? Sangat sedih sekali. Kalau yang ini sedihnya ya biasa. Kawanku sakit ketika hari ujian. Nah, sebenarnya aku senang sekali. Kenapa? Aku senang sekali. Ru'yatikal yaum. Ru'yatikal yaum. Ru'yatikal yaum. Pintar kali kalian. Aku senang sekali melihatmu pada hari ini. Allah, 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 Allah. Ini 1, udah 2, udah 3, udah. Nah, yang sangat disayangkan bahwa yang sangat disayangkan sekali bahwa kalau pakaian pasti setelahnya apa fi'il? Aywa, ini kan fi'il mudhari, atruka ini. Nah, ini ada fi'il mudhari. Dia menasabkan. Yang sangat disayangkan sekali bahwasanya aku meninggalkan pelajaran di Al-Azhar Syarif. Oke, ini udah. Ra'aitu syai'an sayyi'an. Aku melihat sesuatu yang jelek. Silakan. Faqad kuntu ghadiban. Aywa, pintar. Nah, kalau ini sudah kalian ucapkan, tinggal ini sama ini. Ana asifun ala, ini sudah. Ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Ana asifun ala. Adami. Ya, aku sangat minta maaf tidak bisa berpergian bersamamu. Pasti di jawaban yang lain. Jangan engkau menghukumku dengan apa yang kuperbuat.
Fa'assara dzalika fi nafsi. Asaro dari fi nafsi. Allah, Allah. Allah, Allah. Jadi kayak gitu Allah ya Bang Allah. ya. Cara trik-triknya ya, kerjakan yang mudah dulu sehingga nanti akan mendapatkan yang belum terjawab. Gitu cara menjawabnya. Memang luar biasa kalian. Allah, 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 Allah. Alhamdulillah Ustadz tahun 2001 belum lahir kalian. Dapat beasiswa Al-Azhar dari Kementerian Agama. Juara 2 seluruh Indonesia. Ini kan? Allah. Pilih kalian. Oke. Mari kita coba lagi di tadrib nomor 5. Iyaka an. Lihat ya. Ini ada an. Kalau ada an pasti ada fi'lul mudhari. Itu rumusnya. Kalau ada an pasti ada fi'lul mudhari. Silakan di sini mana di sini fi'lul mudhari? Silakan. Antanama. Satu. Antanama. Ingat rumusnya. Setiap an pasti fi'lul Fi'il mudhari. mudhari. Pasti. Iya. Kalian tengok di sini. Cuma satu di sini fi'il mudhari. Tanama. Pas pula tuh an menasabkan fi'il mudhari. Laqad takhattaita hududaka. Kau telah melampaui batas. Fi. Fil adabi. Fil Hah? adabi. Fil Fil adabi. adabi. Ini fi pasti dia majrur. Kalian tengok. Satu-satunya di sini majrur al-adab. Nggak ada yang lain. Oke. Uffin lakum walima ta'budun. Min Ayo. dunillah. Min dunillah. Ini dalam Al-Quran ini. Alhamdulillah. Waihak, wailaka. Mumadil. Nah, kalau antum nggak tahu, tinggalkan dulu. La tahsyur amfaka fi. Jangan kau himpun. Amfaka fi. Terima Tahu juga nih, Terima ada kasih. syai'un sakhif. Terima Ini adalah kasih. sesuatu yang jelek. Wah, Fi mumillun. tengok ya. Ini sakhifun. Wow, ini ada huruf atop. Wa Dan mumilun, atop itu dia maktufnya harus pakai dia sukun. Wa Mumillun. 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 Tinggal ini belum ini. Amin. Ini udah, ini udah, ini udah, ini udah. Tinggal dua ini. Waihak, wailaka, celaka kau. Nah, Mada saat ya. ini, Mada taf'alu. iya benar. Waihak dan wailaka dia menggunakan ini tanda Maza. tanya dan tanda seru. Waihak, Maza taf'alu, celaka kau. Hadza syai'un sakhifun wa ma la ya'nika. Pasti La dijawab. ya'nika. Ini ada Masya sesuatu Allah. yang meremeh dan Hmm. tidak bermanfaat untukmu. Ya, gitu caranya. Ya, gitu caranya untuk mengetahuinya. Tapi memang soal-soal nanti itu ya pilihan ganda ya, pilihan ganda dan benar salah. Ya. Tapi hanya untuk mengetahui saja. Kayak derajat atau level antum dan tuna tinggi ini level 3. Kalau lulus level 3 pasti nanti dimasukkan ke level 4 belajar DL-nya ya, belajar DL-nya. Oke, abang dan kakak, sudah selesai kita pembahasan kita pada pagi hari ini. Besok hari Minggu kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita insya Allah di Darsut Tasik, pelajaran ke-9 Al-Muwatanah fil Islam atau kewarganegaraan di dalam Islam. Ya. Halaman berapa ini? Halaman 232. Demikianlah abang dan kakak, besok kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan kita besok. Dan hari Selasa atau Rabu, hari Senin kita lihat nanti waktunya ya. Dan intinya tetap rajin mengikuti informasi yang ada di grup ya. Saat ini yang antum pikirkan bagaimana dapat level tinggi ya. Bagaimana dapat level tinggi dan bagaimana situs jaringannya itu kuat ya, jaringannya kuat. Itu yang sekarang dipikirkan. Lulus dan nggak lulus itu masalah itu udah nggak jadi pikiran lagi, nggak jadi beban pikiran lagi sekarang ini. Yang menjadi pikiran adalah bagaimana dapat level tinggi. Ya, usaha keras, usaha dengan semaksimal mungkin. Kita ada rekaman YouTube gratis, silahkan nengok sepuas-puasnya. Ada PDF-nya, silahkan dilihat, nggak usah di print. Ya, silahkan dilihat sepuas-puasnya.
Ya, ini insya Allah kita akan merekam setiap pertemuan kita di level 3 ini. Sejak kami di Mesir ketika itu ya, di Mesir. Eh, Insya Allah nanti kalau sudah selesai, kita akan masuk di bulan Maret, akan masuk ke level 4. Ya, buku level 4. Kalau sudah masuk buku level 4, dan sudah dikuasai betul-betul, target kita insya Allah ya abang dan kakak ya, target kita insya Allah Camaba Masumud ini di gelombang kedua ini dapat level 4. Itu target kita. Ya, target kita dapat level 4 setelah tahdid mustawa. Target kita. Target minimal dapat level 3. Ya, tetapi target kita harus level 4 dapat ini. Ya, level 4. Kalau udah level 4, 4, 5, 6, 7, 4 bulan lagi ya. Jadi lebih apa namanya Kak? Lebih hemat biaya, ya, lebih hemat biaya. Baiklah, demikianlah yang dapat Anda sampaikan. Kita akan jumpa lagi di sini ada Bang Fauzan Kevin, ada Kak Rina, Kak Nurul Fatihah, ada Bang Dana, ada Bang Alfi Fahrin, ada Kak Afifah, ada Kak Khadijah, ada Kak Uzma, ada Bang Abdul Aziz dari Surakarta, ya Mas Abdul Aziz, pripun kabare, kemudian ada Kak Alsa, ada Bang Fadli, ada Bang Indra, kemudian ada Bang Dika, Kak Aulia, Kak Naili baru bergabung, ada Kak Nisa. Kita akan jumpa esok hari di waktu yang sama jam 9 pagi. Selama Ramadan, pagi. Setelah Ramadan, malam. Ya, setengah 9 malam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, itu NU. Allah, Allah, Allah. Fastabiqul khairat, itu Muhammadiyah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, itu adalah al-wasliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Turun ya, wabarakatuh. Zed. Barakallahu Masya Allah, fikum. Besok Ustaz. ya. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama kakak, sama-sama abang-abang.